Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmar dengan NIM K1901002 dari Keperawatan Semester 4 Universitas Megabuana Palopo. Jadi adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tentang apa itu penyakit rematik, mengetahui penyebabnya, faktor risiko yang dapat menyebabkan rematik, dan mengetahui bagaimana pencegah dan penata laksanaan mandirinya. Ya, yang pertama ada pengertian rematik. Jadi, rematik merupakan suatu sindrom dan golongan penyakit yang menampilkan perwujudan sindroma reumatik cukup banyak, namun semuanya menunjukkan adanya persamaan ciri. Menurut kesepakatan para ahli di bidang reumatologi, reumatik dapat terungkap sebagai keluhan dan atau tanda. Dari kesepakatan dinyatakan ada 3 keluhan utama pada sistem muskuloskeletal, yaitu nyeri, kekakuan atau rasa kaku, dan kelemahan, serta ada 3 tanda utamanya yaitu pembengkakan sendi, kelemahan otot, dan gangguan gerak. Ya, kita lanjut pada materi kedua yaitu penyebab rematik. Yang pertama itu ada arteris reumatoid, yaitu dapat berasal dari faktor genetik atau faktor risiko lingkungan tertentu yang dapat menyebabkan kekacauan daya tahan tubuh atau gangguan autoimun. Yang kedua itu ada osteoartritis, degenerasi atau ausnya kartilago atau jaringan elastis yang seharusnya melingkari ujung-ujung tulang pada persendian. Yang mana pencegahannya itu hindari kegiatan tertentu apabila sendi sudah terasa nyeri. Sebaiknya berat badan diturunkan, sebab bila kegemukan mengakibatkan beban pada sendi lutut atau tulang pinggul terlalu berat. Lanjut pada faktor risiko. Faktor risiko diantaranya adalah pertambahan usia. Pada mereka yang sudah berusia lanjut, lapisan pelindung persendian mulai menipis dan cairan tulang mulai mengental, menyebabkan tubuh menjadi kaku dan sakit saat digerakkan. Adapun manifestasi klinik osteoartritis. Pertama, osteoartritis, nyeri pada persendian setelah beraktivitas. Yang kedua, nyeri terasa saat terjadi perubahan cuaca dari panas ke dingin. Yang ketiga, terjadi peradangan dan hilangnya fleksibilitas sendi. Dan yang keempat, sendi terlihat kemerahan dan berasa panas. Selanjutnya ada arteritis reumatoid, yang mana yang pertama itu sendi terasa kaku di pagi hari, sendi bengkak tanpa sebab yang jelas, gerak terbatas, misalnya sulit bangun dan memakai pakaian, dan merasa nyeri di persendian terutama di pagi hari dan membaik di siang hari. Nah, lanjut pada penjelasan berikut. Yang terakhir yaitu pencegah dan penata laksanaan mandiri, di mana pencegahannya itu yang pertama mengurangi asupan lemak hewani dan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan fisik. Yang kedua,
memilih olahraga yang aman, dan selalu melakukan pemanasan sebelumnya. Yang ketiga, terus berupaya mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Adapun penata laksanaannya. Yang pertama, konsultasikan penyakit rematik Anda dengan dokter ahli reumatologi. Hal ini sangat penting untuk menentukan penyebab rematik dan pengobatan mana yang tepat untuk Anda. Yang kedua, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain bila sedang mengalami nyeri atau lainnya. Yang ketiga, tetap melakukan olahraga, yang mana olahraga merupakan satu hal yang penting untuk menjaga Anda tetap bergerak. Yang keempat, gunakan alat bantu bila perlu. Untuk usia lanjut disarankan untuk menggunakan tongkat pada sendi yang sakit. Selain itu, gunakan sepatu yang cocok untuk kaki Anda. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Peneliti menganjurkan jika kita tidur yang cukup dapat mencegah kelelahan dan nyeri. Dan yang keenam, makan makanan yang sehat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, terapi panas dan dingin. Terapi panas dan dingin dianjurkan untuk menghilangkan nyeri dan meningkatkan mobilitas sementara pada sendi yang kaku. Mungkin cukup sekian penjelasan dari video saya. Semoga kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.